Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Resti Dian Lutfiati, SH.MH, kelas D, Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas 11 Maret. Oke teman-teman sekalian, di sini kami akan memaparkan beberapa pendapat ataupun opini dari 6 tokoh agama yang ada di Indonesia. Mengenai apa teman-teman? Mengenai kerukunan antar umat beragama. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Selamat sore, maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan kakak siapa? Dengan Sony dari Hukum 20. Ya. Di sini saya akan minta pendapat kakak tentang kerukunan umat beragama serta harapan kedepannya, kak. Menurutku di Indonesia sendiri keberagaman agama secara menyeluruh atau secara umum itu sudah cukup baik. Cuman tetap adalah yang namanya catatan khusus atau beberapa hal yang mungkin segelintir dan banyak orang tuh masih mengkotak-kotakkan lah terkait agama ini, agama itu. Tapi secara menyeluruh menurutku dan dari sisi agama Katolik kami merasa bahwa keberagaman yang ada di Indonesia cukup baik, dan kami berharap simpelnya dan mudahnya adalah semua orang yang ada di Indonesia dengan agama apapun bisa beribadah dengan nyaman tanpa ada halangan apapun, tanpa ada gangguan apapun dari semua pihak. Terima kasih kakak untuk waktunya. Sama-sama. Apa pendapat kakak mengenai kerukunan antar umat beragama? Tapi sebelum itu aku pengen lebih kenal kakak lebih dekat kali ya. Jadi kenalin nama kakak dan kakak dari seperti apa? Oke, kalau aku Alusia dari Prodi Ilmu Tanah Angkatan 20. Oke, Kak Alusia. Jadi ada 2 pertanyaan nih kak. Ya, jadi aku dan teman aku pengen tanyain pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak mengenai kerukunan antar umat beragama? Oh, kalau menurut saya itu kerukunan antar umat beragama itu menurut saya sangat penting, dan itu kayak seharusnya setiap umat beragama itu mempunyai kesadaran penuh gitu loh, harus menjaga kerukunan, terus juga saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda keyakinan, tapi mereka seharusnya bisa saling mengerti lah gitu kan. Juga setiap agama pastinya itu kan ada perintah buat saling mengasihi, baik mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhannya. Nah, ketika kita itu menjaga kerukunan antar umat beragama, kita sama aja melaksanakan 2 perintah itu, mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Oke, untuk selanjutnya kak, kita pengen tahu nih harapan. Harapan saya terhadap itu beragama. Iya. Ya, saya berharapnya yaitu saling menghargai. Terus kan nanti dengan saling menghargai itu mereka menciptakan persatuan kayak gitu loh kan. Jadi nggak ada tadi yang saya katakan, nggak ada rasa intimidasi, terus juga nggak ada rasa ketakutan buat melaksanakan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing. Siang Kak, perkenalkan saya Rista Delia Destina dan teman saya Sri Rista Dilese. Kami dari Peternakan Angkatan 23 mau mewawancari Kakak. Di sini saya sedang bersama Kak siapa? Saya Nimade Puja Pramana Devi, biasanya dipanggil Puja. Ya. Dari Fakultas Psikologi Angkatan 21. Ya, sini kami mau meminta pendapat atau opini Kakak mengenai kerukunan antar umat beragama. Harapan Kakak ke depannya. Untuk opini saya untuk kerukunan umat beragama ini perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan juga, karena kan kita tahu ya Indonesia itu bermacam-macam budaya, agama, suku. Jadi untuk mencegah konfliknya dari konflik kayak
adanya mayoritas ataupun minoritas, jadi perlunya ada kerukunan biar kita tuh sama-sama hidup dengan tentram, damai, dan aman. Lalu harapan kakak? Harapannya itu semoga kedepannya itu orang-orang tuh mampu menjaga kerukunan sampai kapanpun, karena kan kita semua pasti akan saling berdampingan. Jadi ya bisa menjaganya dengan baik. Ya. Terima kasih, Kak. Bagaimana pendapat kakak tentang kerukunan antar umat beragama? Ya, kerukunan antar umat beragama menurut agama saya Buddha ya. Nah, terhadap agama lain itu tentu tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Nah, kita menganggap penganut agama lain itu juga teman. Nah, kita saling tidak tahu ya agama, kebudayaan antar agama yang berbeda, tapi kita mencoba untuk mengenal. Nah, karena tanpa mengenal kita tidak ada rasa kasih sayang. Jadi kita mencoba untuk melakukan dialog antar beragama, nah, supaya kita bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati satu sama lain. Baik. Pertanyaan kedua, Kak. Jadi harapan kakak kedepannya mengenai kerukunan umat beragama bagaimana, Kak? Tentunya ini saya ingin pertahankan saja ya, karena di lingkungan yang saya sedang berada ini atau UNS atau Surakarta ini tidak ada diskriminasi antar berbeda agama. Nah, ini sangat saya inginkan juga ya. Nah, jadi ini dipertahankan saja, dan solidaritasnya memang nampak ya sekarang, jadi dipertahankan saja intinya. Baik Kak, terima kasih kalau begitu atas waktunya, dan mungkin maaf mengganggu waktunya sekali lagi ya Kak. Iya, Ya, terima kasih ya Kak. Ya. 就算为你赴汤蹈火，如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。 Selamat siang Kak. Dengan Kak siapa? Rinaldi Felix. Oh ya, izin mengganggu waktunya ya Kak. Kami ingin mewawancarai Kakak mengenai nilai Pancasila sila pertama. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kerukunan antar umat beragama serta harapan Kakak ke depannya? Menurut saya memang ketuhanan yang Maha Esa itu memang cocok untuk ditempatkan pada nomor 1 di Pancasila, karena memang ketuhanan itu adalah aspek paling penting di kehidupan ini. Harapan saya juga semoga dengan keberagaman yang ada di Indonesia kita juga bisa hidup berdampingan dengan damai sentosa. Ya, terima kasih atas waktunya ya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sebelumnya boleh tahu kakak ini dengan kakak siapa, dari prodi apa dan angkatan berapa? Oke, jadi saya Maulida Salsa Fermadina dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS tahun 2021. Oke Kak, kami mau tanya sedikit nih mengenai nilai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu bagaimana menurut kakak mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia ini? Pendapat kakak bagaimana? Oke, jadi dari nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna yang sangat-sangat konkret ya, karena bahwasannya dalam nilai-nilai Pancasila sila pertama itu menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Maka dari nilai itu kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya dengan ada nilai itu kita bisa menjaga rasa persatuan dalam perbedaan seperti itu. Oke. Nah, aku juga pengen tanya nih Kak, gimana harapan kakak mengenai kerukunan umat beragama ke depannya nih Kak? Oke, harapan saya mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia yaitu setiap individu dalam masyarakat itu saling menghormati, menghargai antar sama. Karena sejatinya perbedaan itu bukan suatu masalah, melainkan hal yang menjadi pemersatu kita sebagai umat-umat beragama yang ada di Indonesia. Oke Kak, terima kasih ya atas jawabannya. Maaf telah mengganggu waktunya Kak.
Assalamualaikum. Udah. Makasih Kak. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam toleransi. Pasti sudah tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Maka dari itu, segala kehidupan kita, baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya, haruslah dilakukan dengan menerapkan sila-sila Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan nilai-nilainya. Terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhir-akhir ini banyak kasus bullying yang ada di Indonesia yang jelas bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Beres. Ngapain lu? Hah? Apa dah? Sepatu kok gini? Ini malah didas lah, Cok. Ngapain sih lu? Gak usah pakai belajar lah. Ngapain lu di sini? Ini tempat gua, Cok. Lu pergi deh, pergi. Sana, Cok. Bukunya sini, Cok. Bawa sini. Bisa biarin nih. Bang, ini tadi gua habis dulu bang. Ya bang, anda bang, maaf kembali sekelas dulu bang. Namanya dia bang? Namanya Kak Apit bang. Tadi aja di sini. Boleh cari bang. Apa? Lihat jalan itu. Teman-teman, menolong orang yang sedang kesusahan menjadi salah satu bukti nyata bagi pengamalan sila kedua. Ayo amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Oke, adik-adik, pelajaran Bapak sudah selesai pada hari ini. Sekarang Bapak ingin memberikan kalian tugas kelompok. Beranggotakan dari kelompok 1 itu ada Wahyu, Sabrina, Umi, Torik, Ian, sama Nurul. Loh, Pak, saya nggak mau satu kelompok sama dia, Pak. Dia tuh miskin, nggak ada motor, cuma jadi beban kelompok saja, Pak. Iya, Pak, beneran aja jelek kayak gitu, Pak. Iya, nanti soalnya lagi bakal kerja kelompok. Dia tuh jelek kayak gitu, Pak. Udah, teman-teman, Pak dosen, hormati beliau. Jadi, keputusan Bapak sudah bulat. Pembagian kelompok ini rata hasil acakan Bapak. Jadi tolong anak-anak menerima keputusan dan saling menghargai satu sama lain. Jangan saling menilai. Kan, walaupun HP-nya emang jelek, bukan berarti kita tidak bisa saling membantu satu sama lain. Oke, jadi kita harus terima keputusannya ya. Iya, Pak.
motor dan di diri mereka ya. Semangat dong. Ya, makasih. Duluan ya, dadah. Malas nggak sih ngomong sama dia? Ban lo nggak? Banget sama dia. Berat banget tau nggak? Motor gak ada, gila miskin banget. Apa aja jelek, Cuk. Gimana mau buat tugas nantinya? Kenapa sih kamu tadi ikut campur? Ya udah sih, kita semua itu berteman. Gak boleh beda-bedain. Tapi dia tuh beban di kelompok kita, nggak ada apa-apa. Ya, kan kalau kita berlima punya HP semua, kita pinjamilah dianya. Tapi dia tuh tetap beban. Repot. Mama datang. Maaf ya teman-teman, aku telat tadi. Gak beban, telat. Bilangin kan? Ya gak boleh gitu. Sini, kita belum mulai kok, Tar. Sini duduk. Oke, tarik dah. Di sini kita bahas kerja kelompoknya. Kamu tuh ya, udah beban, telat. Nih, tugasnya kerjain. Udah. Tujuan kita di sini mau apa? Tapi dia beban. Bebannya di mana? Ya miskin nggak punya apa-apa. Lah kamu punya apa? Kamu kaya, dia miskin. Harta orang tua. Apa laptop, HP, motor. Itu dibeliin orang tua kan? Ya udah sih. Kita di sini tuh belajar bersama. Gak usah bawa harta orang tua. Tujuan kita di sini mau belajar buat majuin negara kita. Negara kita mau maju gimana kalau kalian aja kayak gini? Masalah sepele dibesar-besarin. Kita tuh harus bersatu. Kayak sila ketiga itu loh. Kalian tahu gak sih? Persatuan Indonesia. Nah, itu tahu. Yaudah, maaf ya teman-teman. Aku emang beban di kelompok ini. Aku emang nggak bisa apa-apa. Aku tuh orangnya emang nggak punya apa-apa juga. Emang dari kestarter juga ya. Mohon dimaafin ya teman-teman. Udahlah, kalau gitu kita minta maaf. Sini juga kan tujuannya buat belajar, buat orang juga. Yaudahlah, kita kan juga mau membangun bangsa dan negara. Kalian juga mau membangun bangsa dan negara. Nah itu. Sekarang kita tugasnya kerjain bareng-bareng. Ayo. Semangat. Ayo. Coba. Indonesia adalah negara dengan beragam agama, ras, dan juga suku bangsa. Keberagaman itu harus dimaknai sebagai rahmat dan kekuatan untuk bersatu membangun negeri. Maka dari itu, kita harus mengedepankan toleransi, tenggang rasa, dan saling memahami satu sama lain. Itulah persatuan Indonesia. Soalnya dia sambil alasannya minimal 4 hari ya. Sambil alasannya Iya, aku mau. Tapi belinya gimana? Kalau udah nggak ada keranjang kuningnya, ya, kok nggak bisa sih? Kenapa tau? Kelihatan murung. Gila, aku mau beli di TikTok tapi udah nggak bisa. Katanya udah dihapus. Kasus TikTok Shop yang ditutup kemarin ya? Iya, terus disuruh beli di Shopee. Padahal kan harganya lebih murah di TikTok. Ya bukannya malah pilihan bagus kalau TikTok Shop ditutup. Kan bisa membantu pedagang-pedagang di luar sana yang masih minimnya teknologi di sana. Tapi diskonnya di TikTok tuh nggak main-main, kayak banyak banget. Kalau sepengetahuanku loh ya, TikTok itu belum punya izin untuk berdagang. Dia cuma punya izin untuk melakukan kegiatan sosial media seperti itu aja. Nggak ada unsur dagangnya di dalam itu. Terus gimana dong? Tapi banyak juga lah yang kecewa TikTok Shop dihapus. Daripada kita bingung di sini, coba kita tanya sama teman-teman kita di sini. Boleh. Yuk. Kalian tahu nggak sih kalau katanya TikTok Shop tuh udah dihapus? Hah? Emang TikTok Shop ada masalah apa? Itu loh yang kemarin itu loh ditutup. Sama pemerintah udah ditutup TikTok Shop itu. Apa sih benar-benar tak sharing dulu ya? Ya coba aja tadi.
Oh, yang ini yang ada ditutup itu. Ya, kalau menurutku setuju sih, soalnya kan ini kan. Iya, aku nggak setuju. setuju. Nggak setuju. Kenapa, Mas? Banget. Alasannya apa alasannya? Kita kan di TikTok Shop itu barangnya lebih murah. Kita tinggal pencet-pencet barang sampai rumah. Ya, praktis banget loh. Nggak pakai TikTok Shop. Kalau semisal kita membicarakan tentang itu, terus pedagang-pedagang di luar sana ya nggak ngerti tentang teknologi itu gimana? Pedagang-pedagang kecil yang berdagang di pasar tradisional yang nggak paham HP, nggak paham itu kayak gimana, nasib mereka gimana? Tapi juga banyak loh pedagang-pedagang yang nggak punya lahan untuk berdagang. Terus makanya dia mereka jualnya pakai di TikTok TikTok Shop Shop. ya. Ya kan semuanya kan ada aturan juga loh. Itu kan ada aturan juga. Tuh. Nggak semuanya harus seenaknya sendiri gitu. Kita harus menurut. Loh, tapi kenapa harus TikTok Shop yang ditutup? Kan bisa Shopee, Lazada. No. TikTok Shop itu cuma ada izin untuk menyiarkan sosial media, bukan untuk berdagang. Jika emang TikTok Shop mau berdagang, jadi dia harus punya 2 izin. Yang satu izin untuk bersosial media, dan yang satu lagi adalah izin untuk berdagang. Karena emang udah diatur di pasal dan udah ada di berita. Dan pemerintah juga menyatakan seperti itu. Kayak gitu. Tapi kan kalau ditutup jadi menyusahkan banyak orang. Iya loh, menyusahkan banyak yang nggak setuju juga loh. Tapi semisal kalau nggak ditutup juga UMKM tambah menderita lagi. Iya. Soalnya akhir-akhir ini para UMKM itu mengeluh dagangannya nggak laku lah, sepi, kayak gitu. Padahal tadinya sempat normal, jadi 2 tahun belakang ini jadi terkendala buka TikTok Shop itu. Karena emang TikTok Shop itu udah apa ya istilahnya? Mereka itu udah jualan apa aja di sana itu ada, kayak gitu. Jadi pedagang-pedagang yang ada di luar sana yang menjual kebutuhan-kebutuhan misal rumah tangga atau apa bisa digantikan di TikTok Shop. Tapi kan target pasarnya berbeda. Kalau yang untuk UMKM itu kan untuk yang golongan yang yang usia gimana ya? Maksudnya usia 40 ke atas biasanya kan pasti belinya offline. Jarang lah beli di online. Kalau yang buat TikTok Shop buat remaja-remaja yang emang nggak ada waktu kan buat Oke, gini, tunggu bentar guys. Aku kan ini tim netral nih ya teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya kayaknya ini juga nggak harus diperdebatin juga kan. Ini tuh sebenarnya lebih ke persaingan pasar, dan semua pasar tuh punya targetnya masing-masing. Apa yang dikatakan Yela tadi juga benar tentang targetnya. Misal UMKM lokal itu targetnya lebih sama yang orang-orang lebih tua, yang orang-orang gaptek mungkin ya nggak mungkin check out di Shopee atau check out di Tokopedia dan segala macam. Mereka ambilnya lebih di offline. Nah, kalau untuk yang anak muda nih, anak yang generasi Z dan segala macam kayak gini, emang lebih milihnya yang kayak udahlah di rumah aja nih, ngetik aja dah, tinggal jadi mereka dah barang udah sampai ke rumah. Nah, untuk pemerintah juga, mereka pasti kasih keputusan ini kan juga udah dipikirkan matang-matang teman-teman. Dan yang ditutup kan cuma TikTok Shop aja kan, bukan Shopee, bukan Tokopedia, semua juga nggak ditutup. Cuman dari kemarin itu ada berita juga yang dari Tanah Abang itu minta, kenapa kok Shopee dan Tokopedia itu kok nggak ditutup juga? Ya, kan ngelunjak kayak gitu. Ngelunjak, UMKM-nya semakin ngelunjak. Terus pendapatmu gimana ya? Menurutku sih ya ditutupnya TikTok Shop itu ada bagusnya juga sih ya, karena dengan ditutupnya TikTok Shop itu harga pasaran di online shop itu jadi lebih stabil, karena di TikTok Shop itu harganya sangat murah jadi merusak pasaran. Tapi ada buruknya juga karena pedagang di TikTok Shop itu jadi kehilangan tempat jualannya. Jadi pemerintah harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya positif kan dan juga. negatifnya bagi kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihaknya itu. kan. Ya. Nah, kalau dari aku juga kayak gitu, karena kan persaingan pasar tuh kan gak ada yang tahu ya siapa yang dia bisa marketing, siapa yang dia bisa ngobrol sama orang, sama konsumen. Dia paling ya kalian aja lah jadi konsumen. Kalau yang melayani kalian nggak baik, apa ya mau? Kan juga nggak kan. Jadi tetap pasar mereka masing-masing. Yang TikTok Shop itu TikTok Shop, yang UMKM. Cuman kalau di sini TikTok Shop ditutup itu ya kita sudahi dulu aja, karena masih ada e-commerce lain kan. Nggak harus di TikTok Shop, karena juga dari yang lain itu mungkin dari UMKM nggak setujunya itu gara-gara ini loh. Mereka sudah tertib pajak, tertib bayar
peraturan dan segala macam mereka bayar, dan di TikTok Shop mereka nggak harus bayar, mereka cuman kayak butuh validasi email dan segala macam tanpa harus pajak dan registrasi yang lain-lain, dan tidak dipotong biayanya dengan banyak. Kan untungnya lebih banyak yang di TikTok Shop yang udah pajak dan bayar dan segala macam, mereka jadi rugi kan. Cuman bayar pajak aja, UMKM juga kayak gini-gini. Jadi sebenarnya ini juga keputusan pemerintah seperti itu, dia dibangkat dengan baik-baik. Jadi kita bukan debat ini karena ini debat ini juga nggak ada ujungnya teman-teman. Karena ya itu tadi ada positif ada negatif, semuanya tidak regulasi secara penuh gitu kan sama masyarakat. Sudah tahu penekanannya. Terima kasih. Ya. Hai, nama aku Stefanus Krisnanta Aditama. Saya berasal dari kelompok 4. Dan ini kelompokku. Hai. Kelompok kami habis membahas tentang TikTok Shop yang ditutup oleh pemerintah, yang saat ini menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat saat ini. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, tahukah kalian bahwa di Indonesia banyak sekali terjadi pembulian yang diakibatkan oleh perbedaan strata ekonomi, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila nomor 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu bullying? Jadi, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan seseorang untuk mengintimidasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Di video kali ini, kita akan memparodikan salah satu contoh pembulian yang terjadi di lingkungan kampus yang diakibatkan oleh perbedaan strata ekonomi. Namaku Sigit. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Aku berkuliah di suatu universitas. Akan tetapi, kenapa setiap kali aku berkuliah, aku selalu mendapatkan tekanan dari kawan-kawanku. Ya, memang kawan-kawanku jauh lebih mapan keluarganya ketimbang aku. Tetapi niatku untuk memperdalam ilmu di suatu universitas ialah tujuan utamaku. Tetapi pada nyatanya aku selalu merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa? Aku terlahir dari orang yang sederhana, tetapi aku selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari teman-temanku mengenai ekonomi. Ya, itu yang membuat aku sangat sedih. Oleh karena itu, aku mencari tahu bahwa sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu tidak hanya bukan untuk masyarakat kaum menengah ke atas, melainkan kaum sepertiku, yaitu menengah ke bawah, juga harus mendapatkan hak tersebut, karena hak tersebut ialah suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain lu? Oh, lu ini gue nih, minum. Apaan lu mau bangun cowok mau dikejar? Kenapa ya aku selalu dibeginikan? Padahal kan niatku di sini untuk belajar.
Kenapa aku selalu tersingkirkan? Kenapa aku selalu jadi bahan cemooh? Kenapa? Kenapa sih? Padahal aku di sini sudah baik kepada mereka. Aku tidak pernah menyakiti hati mereka, tapi mereka selalu saja membuliku. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Selamat belajar semuanya. Terima kasih, Bu. Kenapa ya mereka gak suka sama aku? Padahal kan aku tidak mengganggu mereka. Apa karena aku miskin? Dunia ini sangat kejam ya. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku akan mengakhiri hidup ini. Siapa itu? Woi, Sigit! Kamu kenapa? Kenapa yang aku selalu dibeginikan? Andalkan niatku di sini untuk belajar. Kenapa aku selalu tersingkirkan? Kenapa aku selalu jadi bahan cemooh? Kenapa sih? Dari video tadi, kami berharap kita semua bisa mengamalkan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan strata ekonomi bukanlah suatu masalah. Dengan adanya perbedaan, kita semua bisa saling melengkapi dan tolong-menolong antar sesama. Dan mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.